Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini saya akan bahas salah satu alur cerita film asal Korea yang tayang tahun 2020 kemarin. Masih sangat fresh dan tentu saja film ini jalan ceritanya menarik, seru serta menegangkan. Berjudul Deliver Us From Evil, dibintangi oleh tokoh-tokoh ternama tentunya. Akting para pemainnya yang sudah tidak usah lagi diragukan, serta action-action yang disajikan sungguh membuat mata nggak bisa berpaling. Apalagi action yang ditampilkan oleh salah satu tokoh, Lee Jong Jae, pemeran antagonis yang gaya actionnya hampir sekelas film John Wick. Film drama action kali ini harus kalian tonton full ceritanya, karena saya hanya merangkum alur ceritanya saja. Akan lebih seru jika kalian tonton secara full filmnya. Berkisah tentang seorang pembunuh bayaran yang ingin pensiun tapi harus terhalang ketika mengetahui bahwa putrinya menjadi korban penculikan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan alur-alur cerita film lainnya. Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Koreda Daisuke, seorang kepala organisasi di daerah Kanto cabang Jepang yang berkuasa, keji, dan gak ada yang berani melawan. Suka menyiksa kaum hawa, bahkan menghabisinya ketika merasa terpuaskan. Suatu ketika Koreda mendapatkan sebuah telepon dari orang yang tak dikenal, dan tiba-tiba ketika dia memeriksa serta menghubungi para penjaga, ternyata semua penjaga telah tewas. Koreda panik, ia segera mengambil senapan mencari siapa dalang di balik semua ini. Tiba-tiba dari belakang, Koreda dicekik oleh seseorang hingga tewas. Ternyata pria yang menghabisi Koreda adalah pria yang sebelumnya menelpon Koreda tadi, bernama In-nam, seorang pembunuh bayaran. Hari itu adalah misi terakhir In-nam karena dia berniat pensiun. Kemudian In-nam bertemu dengan Shimida, orang yang memberikan tugas-tugas kepada In-nam di Jepang. Setelah mendapatkan upah, In-nam pergi meninggalkan Shimida. Di sebuah kedai, In-nam melihat sebuah foto pemandangan pantai Panama. Ia berniat menetap di pantai Panama setelah pensiun. Scene pun berpindah di Thailand, memperlihatkan seorang wanita bersama anak perempuannya. Sang ibu bernama Carlina dan putrinya bernama Nida. Hari itu Carlina mengantarkan Nida ke sekolah. Selanjutnya ia bertemu dengan salah satu agen real estate. Carlina berencana membeli beberapa aset tersebut. Kemudian ketika jam sekolah telah usai, Nida dijemput oleh pengasuhnya bernama Lin Lin. Namun anehnya, Nida bukan diantar pulang, melainkan dibawa ke suatu tempat alias diculik oleh Lin Lin. Sementara di Jepang, In-nam yang telah selesai membeli rumah di Panama mendapat panggilan dari Kim Chun, mantan partnernya dulu di Korea. Kim menceritakan jika Carlina menanyakan keberadaannya dan berusaha meminta bantuan. Namun In-nam justru meminta kepada Kim agar mengatakan bahwa ia telah tewas apabila Carlina menghubunginya kembali. Di sisi lain, Carlina yang sedang berada di kantor polisi melaporkan atas kehilangan Nida semenjak dijemput oleh Lin Lin. Akan tetapi pihak kepolisian justru mengira bila Nida hanya kabur dari rumah. Hal itu membuat Carlina merasa kesal karena nggak mungkin anak sekecil Nida kabur begitu saja. Tiba-tiba Carlina mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang yang mengatakan jika ia mengetahui dalang dari penculikan Nida. Carlina diminta menemuinya sendirian tanpa polisi. Dengan segera Carlina menemui orang tersebut. Kembali ke Jepang, In-nam mendapat kabar bahwa Carlina ternyata telah tewas dan mayatnya berada di Korea Selatan. In-nam yang teringat akan masa lalunya di mana In-nam bekerja untuk departemen rahasia, tapi setelah departemen tersebut dibubarkan, In-nam diminta bersembunyi atau pergi keluar kota demi keselamatannya. Di scene ini akhirnya terjawab hubungan antara Carlina dengan In-nam. Dulu mereka adalah sepasang kekasih. Demi keselamatan mereka berdua, dengan terpaksa In-nam harus berpisah dengan Carlina waktu itu.
Kembali ke masa sekarang, Inam tiba di Korea dan langsung melihat mayat Carlina yang mengenaskan. Tampaknya Carlina dibunuh oleh seseorang. Carlina ditemukan di dermaga oleh seorang nelayan beserta sebuah dompet milik Carlina, akan tetapi kartu identitas Carlina hilang. Yang tersisa hanya beberapa foto Carlina dengan putrinya. Dan saat itu hanya Inam satu-satunya keluarga yang dicantumi oleh Carlina ketika Carlina melaporkan putrinya yang hilang, sehingga pihak berwajib menghubungi Inam. Saat itu juga Inam mengetahui bila Carlina memiliki seorang putri yang saat ini telah menghilang. Kemudian Inam menemui Kim untuk menanyakan tentang masa lalunya dengan Carlina. Kim pun memberitahukan bahwa setelah Inam keluar negeri, Carlina menemuinya dan memberitahukan bahwa ia sedang mengandung anak Inam, sehingga sangat jelas Nida adalah anak dari Inam. Setelah itu Inam mendapatkan panggilan dari Shimida, di mana Shimida memberitahukan bahwa orang yang Inam bunuh saat misi terakhirnya di Jepang, yaitu Koreda, ternyata kakak dari Rei si penjagal. Rei ini orang yang sangat sadis karena seseorang yang diburunya akan digantung terbalik seperti hewan dan dibantai. Shimida yang ketakutan berusaha kabur dari Jepang. Ia juga menyuruh Inam untuk bersembunyi karena saat ini Rei sedang memburu orang yang telah menghabisi Koreda, termasuk orang-orang yang berhubungan dengan pembunuh Koreda. Tapi nasib jelek menimpa Shimida. Belum sempat ia kabur, di tengah jalan Shimida ditangkap oleh orang suruhan Rei. Keesokan harinya, ketika Shimida tersadar, ia berada di sebuah tempat dengan kondisi terikat dan dikelilingi oleh orang-orang suruhan Rei. Shimida yang sangat takut memohon agar dia dibebaskan. Shimida lalu mengatakan keberadaan Inam, namun hal itu tidak menggugah hati Rei. Pada akhirnya Shimida ikut menyusul Koreda. Sementara Inam mencari informasi tentang putrinya yang diculik. Menurut Kim, Nida berada di Bangkok. Kim pun bilang salah satu temannya yang ada di Bangkok akan membantu Inam. Lalu dengan segera Inam menyusul Nida ke Bangkok. Kembali ke Rei, ternyata Rei telah berada di Korea dan menghabisi Kim. Rei juga mendapatkan info kalau anak Inam diculik dan berada di Bangkok. Rei pun menyusul Inam ke Bangkok. Scene berpindah ke Bangkok, Thailand. Setibanya di Bangkok, Inam bertemu dengan salah satu teman Kim bernama Lee yang akan membantu Inam menemukan putrinya. Di sini Lee menjelaskan bahwa suatu hal yang lumrah apabila seorang pengasuh menculik bocil majikannya. Namun Lee sempat menyelidiki kasus ini karena menurutnya ada yang aneh atau janggal. Karena uang di rekening Lin Lin terkuras habis. Ternyata Lin Lin bekerja sama dengan pengusaha real estate bernama Han yang sempat ditemui Carlina waktu itu. Han sebenarnya hanyalah seorang penipu. Inam pun menyelidiki tentang Han. Lalu ketika ada kesempatan, Inam menangkap Han, membawa ke suatu tempat yang sepi, menyiksa Han serta menginterogasi Han untuk mengatakan keberadaan Nida. Han pun jujur bahwa dialah yang menculik Nida, tapi Nida sudah meninggal. Han cerita bahwa Lin Lin yang telah membunuh Nida. Inam tentu saja dibakar amarah. Setelah mendengar semua itu, Inam segera menghabisi Han tanpa ampun. Sementara Rei yang juga tiba di Thailand mencari info tentang penculikan Nida. Tapi Rei justru ditipu oleh beberapa orang Thailand yang mengatakan bahwa mereka menangkap pengasuh tersebut. Karena merasa ditipu, Rei menghabisi mereka semua satu persatu. Tersisa satu orang yang ketakutan melihat seluruh teman-temannya dibantai oleh Rei. Ia pun mengatakan bahwa ia mengetahui tempat keberadaan Nida. Di sisi yang lain, Inam berhasil menangkap Lin Lin. Inam menanyakan di mana mayat Nida putrinya sambil menyiksa suami dari Lin Lin. Karena melihat suaminya yang mengalami penyiksaan, akhirnya Lin Lin pun cerita bahwa Nida belum meninggal. Lin Lin berbohong kepada Han agar ia bisa menjual Nida ke orang lain dan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Lin Lin memberitahukan jika Nida dijual kepada Chapo. Chapo mempunyai bisnis penjualan obat-obatan terlarang terbesar di daerah sana, dan usaha sampingannya adalah penjualan bocil untuk diambil orgi dalamnya. Selanjutnya, Inam menemui Lee dan memberitahukan semuanya. Kemudian Lee mengajak Inam bertemu temannya yang merupakan waria bernama Yui untuk membantu Inam. Kebetulan Yui ini adalah orang Korea yang tinggal di Thailand, sehingga ia bisa berbahasa Thailand yang nantinya sebagai penerjemah bagi Inam. Yui diminta untuk menghubungi salah satu anak buah Chapo dan berpura-pura ingin membeli seorang bocil dari mereka karena membutuhkan sebuah ginjal.
Keesokan paginya, Yui bersama dengan Inam bertemu dengan salah satu anak buah Capao. Mereka lalu dibawa ke tempat Nida berada. Tempat itu adalah tempat penampungan sementara bagi bocil-bocil yang telah diculik. Inam segera mencari Nida tapi tidak menemukan Nida. Ternyata Nida telah dibawa ke tempat lain karena telah dipesan oleh orang lain. Inam menyuruh Yui mengatakan kepada anak buah Capao bahwa mereka akan membayar 2 kali lipat dari orang yang telah memesan Nida. Lalu anak buah Capao tergiur akan tawaran Inam dan meminta Inam menunggu. Karena nggak sabar, Inam lalu menanyakan kepada bocil-bocil di sana apakah mereka pernah melihat Nida sebelumnya. Dan salah satu bocil mengatakan jika mereka pernah melihat Nida, tapi saat ini Nida sedang tidak berada di tempat itu. Nida dibawa untuk dioperasi. Ketika Inam menanyakan di mana tempat operasi tersebut, anak buah Capao datang dan menodongkan senjata ke arah Yui. Inam pun langsung menghabisi anak buah Capao. Karena keributan itu, akhirnya bocil tadi mengatakan kemana Nida dibawa. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba Rei muncul dan menghabisi anak buah Capao. Inam yang menyadari hal itu meminta Yui untuk membawa bocil tersebut ke tempat aman. Sementara dirinya akan menghadapi Rei. Terjadilah penyerangan satu sama lain antara Rei dengan Inam. Nampak Rei sangat brutal ingin menghabisi Inam. Inam yang kewalahan dan tersudut berusaha menghindar dari serangan Rei. Ia pun kabur lewat jendela. Malam harinya, tempat tersebut digeledah oleh aparat. Mereka membebaskan bocil-bocil yang menjadi korban penculikan. Disinilah Capao muncul. Tampak Capao sangat marah karena ulah Inam yang menghancurkan bisnisnya. Capao meminta anak buahnya untuk membunuh Inam. Keesokan pagi di kantor polisi, Yui yang gak sengaja tertangkap diinterogasi oleh aparat tentang kejadian di tempat Capao. Yui diminta untuk bekerja sama, kalau tidak Yui akan dimasukkan ke dalam penjara dan ditahan selama 10 tahun. Akhirnya Yui memberitahukan tentang kejadian di tempat Capao, yang mana semua itu bermula dari Inam yang sedang mencari putrinya di tempat Capao. Yui juga bilang saat ini Inam menuju ke suatu tempat bernama Rangyao untuk mencari putrinya. Ternyata di Rangyao ada pabrik milik Capao. Polisi berniat menyusul Inam dan menangkapnya. Karena dianggap Inam berbahaya, maka mereka menyiapkan tim SWAT. Kembali ke Rei sedang berada di toko senjata milik Capao. Rei sengaja membuat keributan untuk mengetahui keberadaan Nida sehingga ia bisa menangkap Inam. Sementara di sisi lain, pada akhirnya Inam berhasil menemukan keberadaan Nida. Akan tetapi tempat tersebut dijaga dengan penjagaan ketat. Di lain itu, pihak berwajib juga sedang mengawasi Inam dari jauh. Nida lalu dibawa ke suatu tempat menggunakan sebuah mobil. Inam dengan segera menyusul mobil tersebut. Namun di tengah jalan, Inam dicegah dengan kemunculan Rei yang menembaki Inam bertubi-tubi. Untung saja Inam dapat menghindar dari serangan Rei, tapi bersama dengan itu pihak polisi juga mencegah Inam. Merasa terpojok dan terburu-buru untuk menolong Nida, Inam menerobos para aparat. Dari belakang, Rei yang juga mengejar Inam dan melihat para aparat menghadang di depan, melemparkan granat ke arah para aparat. Dan terjadilah pertempuran antara Inam, Rei, serta pihak berwajib. Inam mencari celah agar bisa kabur dari kondisi tersebut untuk segera menolong Nida. Sementara Rei yang terpojok karena tim SWAT membantu, akhirnya melemparkan granat-granat ke arah polisi tersebut. Inam berhasil menolong serta mencegah operasi yang akan dilakukan kepada Nida tepat pada waktunya. Inam segera membawa Nida ke tempat aman untuk bersembunyi. Sementara Lee pada akhirnya tertangkap oleh Rei dan sudah bisa dipastikan nasib Lee sama seperti yang lainnya. Scene beralih ke tempat Capao. Capao sangat marah akibat kekacauan menimpa pabriknya tersebut, pabrik obat-obatan terlarang. Tiba-tiba Rei datang ke tempat Capao menggunakan beberapa granat sebagai ancaman apabila anak buah Capao menyerangnya. Rei ingin bertemu dengan Capao dan mengajak kerjasama untuk menangkap Inam. Dalang dari kekacauan di dalam bisnisnya Capao, ungkap Rei. Beralih ke Inam, Nida yang sadar mengalami syok berat atas peristiwa terhadap dirinya. Inam mencoba membuat Nida merasa nyaman dengan mengatakan bahwa dia adalah teman ibunya dan akan membantu Nida.
Lalu Inam menghubungi Yui yang berhasil lepas dari kantor polisi namun diburu oleh anak buah Capau. Inam meminta tolong agar Yui besok pagi bisa datang ke tempatnya untuk menjaga Nida beberapa saat saja karena dia akan pergi menemui seseorang, tapi Yui menolaknya. Keesokan paginya, Inam membawa Nida ke hotel yang lebih nyaman. Melihat kondisi Nida yang gak pernah bicara, ia meminta pegawai hotel untuk memanggilkan seorang dokter anak ke tempatnya. Gak lama dokter pun tiba di kamar Inam. Dokter mengatakan bahwa ada kemungkinan Nida mengalami stres dan akan pulih seiring waktu. Kemudian Inam meminta agar sang dokter menjaga Nida untuk sementara waktu. Dokter pun membantu Inam menjaga Nida. Sebelum pergi, Inam berpamitan kepada Nida dan berjanji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Disinilah sisi keayahan keluar dari diri Inam, sang pembunuh bayaran. Terlihat Inam sangat menyayangi Nida walaupun mereka baru bertemu setelah sekian lama ditutupi oleh Karlina. Sebagai ayah, ia akan melindungi putrinya dari apapun. Kemudian Inam pergi menemui seseorang yang akan mengantarkannya ke Panama. Setelah itu, Inam kembali lagi ke hotel. Di hotel ada beberapa orang berada di lobi. Inam yang udah curiga jika terjadi sesuatu, segera menuju ke lantai atas kamarnya, mencoba menghindari orang-orang yang berada di lobi. Namun sayangnya Inam diserang oleh anak buah Capau. Terjadi lagi saling serang, saling lawan antara Inam dengan anak buah Capau. Inam sedikit terluka terkena tusukan, tapi ia tetap melawan semua anak buah Capau. Hingga ketika ia menuju ke kamarnya, di dalam kamar sudah terdapat Ray dan beberapa anak buah Capau yang menunggu Inam. Tampak sang dokter telah menjadi korban Ray. Lalu Inam menanyakan di mana keberadaan Nida dan meminta Ray melepaskan Nida. Akan tetapi Inam mendapatkan penyerangan oleh anak buah Capau. Lalu dengan santai Ray justru menembak anak buah Capau. Ray mengatakan kepada anak buah Capau yang lain kalau dia sendiri yang akan menghabisi Inam di tempat Capau. Jadi dia meminta mereka membawa pergi Inam. Sementara itu Ray membawa Nida yang berada di dalam koper. Saat Inam akan dimasukkan ke dalam mobil, Yui yang ternyata berada di parkiran mobil hotel melihatnya. Yui segera menolong Inam, kemudian melepaskan ikatan tangan Inam. Setelah itu Inam mengejar Ray yang membawa Nida. Singkat cerita, akhirnya Inam berhasil mengejar Ray, menembak Ray dari arah depan lalu masuk ke dalam mobil. Terjadi lagi pertempuran di antara mereka di dalam mobil. Ray menyerang Inam dengan menusuk Inam. Inam mengambil granat dan melemparkan keluar yang menyebabkan ledakan serta membuat mobil terbalik. Inam lalu meminta Yui untuk membawa Nida pergi. Ray yang masih hidup menusuk Inam kembali. Inam yang sekarat menjatuhkan lagi granat dalam mobil yang membuat mereka berdua meledak. Setelah kejadian itu, Yui membawa Nida ke suatu tempat sesuai dengan arahan Inam sebelumnya, bahwa Inam telah mempersiapkan segalanya jika terjadi sesuatu terhadap dirinya. Yui mendapatkan sebuah tas yang berisi dokumen serta sejumlah uang milik Inam yang akan digunakan Yui untuk merawat Nida. Pada akhirnya, Yui dan Nida berada di Panama, tempat tujuan akhir Inam setelah pensiun, dan film pun berakhir. Kisah yang menyedihkan di ending. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya.